Aduh, di mana sih, Nak? Yang mana lagi sih, Pak? Bu, di mana sih, Bu? Aduh. Petang Pak, artinya ada tambah sih, Pak. Di mana, Bu? Udah ada. Mohon izin untuk disub satpol. Balik kanan, gerak. Maju, jalan. Balik kanan, gerak. Mohon izin untuk tagana. Dinas Kesehatan sekarang. Ada kiri, gerak. Maju, jalan. Hadap kiri, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Bapak Ibu yang masih ada di belakang, agar membentuk barisan disejajarkan dengan teman-teman yang sudah membentuk barisan. Tolong dipercepat. Mohon bantuan dari petugas dari Satpol PP agar mengarahkan seluruh pegawai yang masih ada di Cawan itu kelihatan dari tenda agar Pak Sarif untuk disub. Terima kasih. Irjan udah belum? Ini Pak, izin Pak. Oh iya Pak. Ini dua ini ya. Tapi si kumanannya matanya ke Biasa. tapi tadi yang jawab kan akan Jawab. Oh iya. Cipu nih Pak. Ya, itu. Ini 8.000. Ini apel sampai 24 November 2016 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel.
DKI Jakarta dan pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku pembina apel menuju mimbar apel. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Lapor. Apel gabungan sabu bersih, pungutan liar, dan kesiagaan bencana di Provinsi DKI Jakarta. Kamis 24 November 2016 yang dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan deklarasi sabu bersih pungutan liar oleh pelaksana tugas Inspektur Provinsi DKI Jakarta dibirukan seluruh peserta apel. Deklarasi bersama sabu bersih pungutan liar siap dilaksanakan. Deklarasi bersama sabu bersih pungutan liar. Kami, pegawai pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan ini menyatakan satu, mengayomi masyarakat dalam mensukseskan program nasional sabu bersih pungutan liar. Dua, berperan dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tersebut. Tiga, bersikap transparan, jujur, adil, objektif, dan akuntabel dalam tugas kedinasan. Empat, melayani masyarakat dengan tulus, tidak menerima, apalagi meminta sesuatu pemberian. Lima, menjaga kerahasiaan pelapor atas setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta, tanggal 24 bulan November tahun 2016, atas nama seluruh pegawai pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pembacaan deklarasi bersama sabu bersih pungutan liar telah dilaksanakan. Laporan selesai.
Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dibacakan pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ibu Sri Wahyuningsih. Barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu peserta apel gabungan sapu bersih Pungutan Liar dan kesiapsiagaan bencana Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri berhalangan hadir di tengah-tengah kita karena sudah teragendakan jadwal acara yang terlebih dahulu. Untuk itu saya akan membacakan sambutan beliau sebagai berikut. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada apel besar sapu bersih Pungutan Liar, saber pungli, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang saya hormati pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, beserta para pejabat tinggi media, pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Dan yang saya banggakan, para PPSU, PHL, dan petugas bencana Pemprov DKI Jakarta, Ibu, Bapak, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan saya pada apel besar pagi ini, saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita masih diberikan semangat, kekuatan, kesehatan untuk terus dapat melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Secara khusus kita wajib bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk dapat berkumpul bersama, berkonsolidasi dalam rangka deklarasi sapu bersih pungli dan apel kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah DKI Jakarta. Para peserta apel yang saya hormati, pemerintah kita saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala telah menetapkan nawacita sebagai agenda prioritas pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Untuk mewujudkan cita-cita besar itu diperlukan kerja nyata, tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. Pada tahap awal, percepatan tersebut difokuskan kepada bidang ekonomi, khususnya percepatan pembangunan sektor infrastruktur, pembangunan manusia, dan di regulasi ekonomi. Beberapa capaian yang telah dicapai dan diraih antara lain: 1. Pada sektor infrastruktur sedang dalam proses 52 proyek jalan tol, 13 proyek pelabuhan, 19 proyek jalan kereta api, dan 17 proyek bandara. Kesemuanya ditujukan untuk memangkas beban biaya distribusi barang dan jasa. Pada sektor pembangunan manusia, upaya percepatan difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing sumber daya manusia untuk memenuhi pasar tenaga kerja yang dinamis. Pada sektor deregulasi ekonomi, perda yang menghambat sektor usaha telah dipangkas dan dilaksanakan penyederhanaan perizinan. Hal ini membuahkan hasil dengan naiknya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia
dari ranking 106 menjadi 91 menurut laporan dari World Bank. Keempat, pada bidang hukum, program reformasi hukum merupakan agenda strategis pemerintah pada tahap selanjutnya yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Bukan berarti hal ini tidak dilaksanakan selama ini, akan tetapi telah dilaksanakan namun belum optimal. Reformasi hukum meliputi 3 pilar utama, yakni 1. Penataan diregulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas. 2. Pembenahan lembaga atau aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum. Serta ketiga, pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat. Pada tahap pertama, salah satu fokus reformasi hukum adalah pemberantasan pungutan liar atau pungli, di mana untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli tersebut, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli tingkat pusat dan personelnya telah dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 2016. Di tingkat pusat atau tingkat nasional, tim Saber Pungli diketuai oleh Irwasum Polri, Wakil Ketua 1, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, saya sendiri, dan Wakil Ketua 2 adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan Pokja, Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Justisi yang berasal dari 9 kementerian lembaga, yaitu 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, 3. Kemenko Polhukam, 4. Kementerian Dalam Negeri, 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6. Ombudsman, 7. PPATK, 8. Badan Intelijen Negara, dan 9. POM TNI. Unsur-unsur tersebut juga dimintakan untuk dapat terlibat di tingkat provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/EC tanggal 11 November 2016 tentang pembentukan unit satuan tugas pemberantasan pungli tingkat provinsi dan kabupaten kota. Para peserta apel yang saya hormati, pada apel kali ini terkait dengan saber pungli terdapat 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, yaitu pahami, cegah, dan hentikan terjadinya pungli. Dalam konteks pahami, kita semuanya harus memahami apa yang dimaksud dengan pungli dan tindakan apa saja yang dikategorikan pungli. Hal ini penting agar kita semua tidak terjerat dengan persoalan pidana yang dapat mencoreng wibawa pemerintah. Secara umum, tindakan yang termasuk pungli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, serta menurut KUHP, pungli paling tidak terdiri dari 1. Tindakan berupa penerima suap, 2. Pemerasan, 3. Pemberi atau menjanjikan sesuatu terkait kewenangannya, 4. Menerima hadiah dan gratifikasi, serta tindakan yang termaksud menguntungkan diri sendiri. Langkah selanjutnya adalah cegah terjadinya pungli. Saya mendorong seluruh jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan pungutan liar.
lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kehandalan SOP pelayanan yang ada. Sosialisasikan SOP pelayanan dan tarifnya secara massal, sarana pengaduan masyarakat dan keluhan yang ada seperti aplikasi Clue agar lebih didekatkan dengan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta juga saya minta untuk dapat tetap meningkatkan mekanisme reward and punishment yang selama ini telah berjalan dengan baik. Apabila terdapat aparatur yang menyeleweng, saya minta atasan langsungnya untuk tidak melindungi dan tidak segan mengambil tindakan disiplin terhadap aparatur yang terbukti melakukan pungli. Demikian juga terhadap aparatur yang berprestasi, pemberian tunjangan yang telah ada diharapkan dapat menjadi penjaga motivasi untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani. Langkah terakhir kita adalah hentikan pungli. Saya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta, untuk menghentikan praktek pungutan liar tanpa terkecuali, karena pungli telah terbukti merusak sendi-sendi birokrasi dan perekonomian bangsa. Penghentian praktek pungli tersebut sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 180/3935/SY tahun 2016 tentang pengawasan pungutan liar dan penyelenggaraan pemerintah daerah agar diarahkan kepada 7 area yang memiliki risiko pungli yang tertinggi, yaitu 1. Perizinan, 2. Hibah dan bantuan sosial, 3. Kepegawaian, 4. Pendidikan, 5. Dana desa, 6. Pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa. Apabila ketujuh area tersebut telah bebas pungli, saya yakin dan percaya tujuan menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya sesuai semangat nawacita akan segera dapat kita raih. Secara khusus kepada Inspektorat bersama unit pemberantasan pungli yang baru atau akan dibentuk di tingkat Provinsi DKI Jakarta ini, saya minta segera melakukan pengawasan khususnya terhadap ketujuh area tersebut. Terakhir, sebelum saya menutup arahan apel pagi ini, saya menekankan kepada seluruh personil unit pemberantasan pungli yang baru dan akan maupun baru dibentuk agar melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Segera bergegas bekerja, bergerak cepat dan menindak tegas seluruh praktek pungli yang ada. Saya memahami bahwa diperlukan waktu untuk menyempurnakan berbagai hal, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mulai bekerja. 2. Bangun persepsi publik secara positif, ekspos kerja nyata untuk pemberantasan pungli kepada masyarakat secara luas. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah main-main dan sekedar berretorika karena laporannya tidak ditanggapi. 3. Bangun koordinasi dan komunikasi yang efektif sesama anggota unit kerja. Dan 4, agar senantiasa menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah ini. Kepada seluruh PPSU, saya sampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan saudara siang dan malam dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian ibu kota negara. Hal ini sama saja disampaikan juga kepada PHL dan petugas bencana. Semoga kita semua mampu lebih siap dan lebih tanggap dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin dapat terjadi di ibu kota DKI Jakarta.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya. Selamat bekerja dengan ikhlas bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 24 November 2016, dalam negeri tertanda Cahyo Kumolo. Dilanjutkan sambutan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Sumarsono, MBA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, saya sapa dengan hormat Ibu Sri Wahyuningsih. Kemudian para pimpinan tinggi media, para pejabat tinggi Pratama, Administrator dan pengawas. Tidak lupa pada seluruh jajaran Forkominda yang hadir pada hari ini lengkap. Kemudian jajaran SKPD dari pemerintah provinsi, wali kota, bupati, atau yang mewakili camat dan lurah yang saya banggakan. Kemudian juga para sekolah dan kasipat tata usaha sekolah, para pemerintah provinsi, para perwakilan PHL, PPSU, Takana dan unsur lainnya. Singkatnya, hadirin semuanya yang saya cintai. Izinkan pada kesempatan ini saya mengajak para saudara sekalian semuanya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan apel gabungan sapu bersih atau saper pemutar liar, dan sekaligus kesiapsiagaan mengantisipasi bencana yang kemungkinan secara potensial terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Sedia payung sebelum hujan. Saudara sekalian, melengkapi arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dalam kesempatan kali ini, ada yang mengembirakan, tentu ada yang tidak mengembirakan. Yang mengembirakan luar biasa, saudara-saudara pasukan biru, pasukan kuning, lagi pasukan hijau, seluruh jajaran telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di lapangan. Saya berikan apresiasi, termasuk yang mengatur lalu lintas di lapangan. Saya lihat semua senantiasa dalam siaga. Saya melihat saudara sekalian, ini melanjutkan tahun ini. Sebelah kiri kita, Tangerang, Bekasi, Bandung, semua banjir. Saya tidak melihat banjir di Jakarta. Ini adalah sebuah akumulasi dari performance saudara sekalian, jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta di dalam membersihkan semua saluran-saluran penghambat banjir, kemudian juga dalam rangka memperlancar semua hambatan, menghilangkan hambatan-hambatan yang kemungkinan selama ini menjadi penyebab banjir, juga terbukanya kanal barat, kanal timur, dan berbagai usaha saudara sekalian, serta partisipasi masyarakat DKI Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih untuk itu. Namun demikian, itu yang membahagiakan. Ada beberapa hal yang terpaksa harus saya umumkan, karena bagian dari komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta
ya, untuk sama-sama menjaga netralitas daripada birokrasi. Karena itu terpaksa saya harus memberikan sanksi tegas karena sudah menjadi komitmen saudara sekalian untuk beberapa pegawai negeri sipil maupun non pegawai sipil, lembaga PHL, ada yang harus diputus kontraknya karena terlibat politik praktis kampanye. Suka atau suka, karena ini harus kita lakukan. Minggu ini, ya, untuk aparat sipil TNS kita berikan sanksi berat. 3 orang kita berhentikan dengan hormat. Kemudian 33 orang diberhentikan dengan sanksi sedang dan ringan, mulai dari penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, dan teguran tertulis. 1 minggu yang lalu. Minggu ini diperkirakan jumlahnya akan naik karena ketika negara membutuhkan saudara sekalian, tanggal 4 November seluruh jajaran pemerintah provinsi termasuk yang cuti harus membatalkan diri kecuali cuti sakit dan cuti karena alasan penting. Ternyata masih banyak yang tidak masuk, sementara tugas negara memanggil saudara-saudara sekalian. Prinsipnya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi saudara sekalian sebagai aparatur sipil negara. Karena itu minggu ini baik yang disanksi berat, sedang dan ringan akan bertambah 2 kali lipat. Karena itu saya mohon keputusan ketegasan ini dalam rangka tertib administrasi dan kedisiplinan aparat sipil negara. Saudara-saudara sekalian telah diangkat dan disumpah, maka apa yang saudara lakukan dapat dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan, bukan saja kepada atasan di dunia ini, juga karena sumpah, maka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kita lakukan. Karena itulah saudara sekalian, sekali lagi ketegasan ini bukan karena saya pribadi, karena sebuah tuntutan daripada peraturan yang harus kita laksanakan. Daftarnya cukup banyak. Karena ini sekali lagi dari kesempatan apel ini, saya ingin memperkenalkan kembali 3 saran yang saudara harus camkan, terutama pada masa-masa menjelang pilkada dan menghadapi potensi bencana. Termasuk juga apel gabungan hari ini ditambah 1 semangat. Kalau saya menjawab pertanyaan oleh saudara sekalian memekikkan Jakarta, maka jawablah dengan bebas pungli. Kita jawab dengan tangan semangat salam tangguh. Kita jawab Jakarta, Jakarta, Jakarta. Ini komitmen disaksikan di bawah langit oleh Yang Kuasa. Saya tidak ingin mendengar ada pungli di Jakarta. Ya, yang dilakukan oleh jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta. Karena di Jakarta juga ada instansi lain dalam kewenangan pemerintah pusat. Pengawasan saya sebagai pelaksana tugas lingkup pemerintah provinsi DKI Jakarta. Saran kedua, menjelang pilkada, saya mengharapkan seluruh jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam kepemimpinan saya sebagai pelaksana tugas seluruh DKI Jakarta, saya minta sekali lagi netral, tidak memihak kepada salah satu calon, namun tetap harus nyoblos. Kalau tidak nyoblos namanya golput. Dalam proses demokrasi dibutuhkan partisipasi, saudara sekalian.
tidak memihak ke salah satu calon, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, bahkan apalagi terlibat dalam kampanye dengan spanduk bersama pasangan calon, maka mohon maaf terpaksa diskorsing sampai akhir kontrak. Saudara sekalian, salam kedua di kawasan Monas ini, mari sekali lagi kita kemana? Kalau saya bilang salam birokrasi, jawabannya netral. Juga ada. Mari kita coba. Salam birokrasi. Salam birokrasi. Salam birokrasi. Artinya bukan hanya aparat sipil negara. Birokrasi termasuk dalamnya adalah ya orangnya, ya fasilitasnya. Tidak boleh memilih kendaraan, gedung dan seterusnya kecuali dengan pemerintahan KPU, ya, sebagai penyelenggara atau Bawaslu. Itu harus termasuk kantor-kantor kelurahan. Ada lurah di Klender yang masih pasang spanduk jelas sekali. Bagaimana seorang lurah kalau tidak segera mencopot spanduk tersebut? Ini kantor pemerintah. Ada juga pasukan kuning yang berkampanye dengan spanduk satu pasangan calon. Secara jelas dengan tersenyum-senyum menunjukkan saudara sekalian dengan emblem pemerintah provinsi DKI di dada sebelah kiri, itu menunjukkan tidak benar. Karena itu kami harus PHP seluruh yang terlihat di dalam gambar kampanye tersebut. Dan kalaupun terpaksa harus kami berhentikan sementara atau skorsing selama kontrak, sekali lagi saya mohon maaf. Di dalam pengertian skorsing sampai akhir kontrak berarti selama itu tidak menerima gaji apapun. Itu posisi yang sudah kita komitmen bersama, netralitas, termasuk pegawai, ya, di jajaran pemerintah provinsi sampai kelurahan. Salam ketiga, mari kita dinginkan suasana Jakarta. Kita sejukkan Jakarta itu damai dan aman. Apapun di sebelah kiri kanan kita adalah saudara. Saudara boleh rambut keriting, rambut lurus, kulit kuning, kulit hitam, suku manapun juga. Dari Papua, Jawa, Batak, bahkan Cina adalah saudara-saudara kita semuanya. Karena kita semuanya bersaudara. Karena itu salam ketiga saudara sekalian, kalau kita ya pakaikan kita semua, jawabannya mari kita coba. Kita semua, kita semua, kita semua tunjukkan dan implementasikan. Kita saling tolong menolong, saling bergotong royong, karena inilah panggilan kemanusiaan. Ini yang saya ingin saya tekankan dengan itu. 3 salam inilah isi dari sambutan saya. Jakarta bebas pungli, salam birokrasi netral, kita semuanya bersaudara. Ini isi sambutan saya. Dan sekalian, dan saya harapkan mudah-mudahan mudah diingat oleh saudara sekalian dan dilaksanakan. Terakhir, untuk daftar nama nanti silakan komunikasi dengan kebersihan. Saya tidak akan umumkan, tapi keseluruhan yang terkena ya sanksi karena ikut kampanye ada 39 orang, terutama yang berkampanye di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekali lagi, ini yang akan kita berikan skorsing sampai akhir kontrak. Ini sudah komitmen, karena itu di BAP dulu. Kemudian di Kecamatan Johar Baru ada 28 orang. Silakan saudara sekalian, ini nanti sudah confirm dan menjadi laporan oleh Kepala Unit Pelaksana Dinas Kebersihan Provinsi Jakarta ini yang kemudian telah dilakukan identifikasi dan di BAP.
jajaran aparat yang lain akan mendapatkan sanksi yang sama. Siapapun juga yang tidak melaksanakan netralitas dalam pilkada serentak hari ini. Apabila akhir kontrak saudara dapat dinilai selama konflik ini saudara memang berperilaku baik, tidak bermain politik praktis, insya Allah 2017 dan apabila masih menginginkan dapat kembali diperpanjang. Itu posisinya, tergantung apa yang saudara lakukan selama 2 bulan ini. Untuk aparat sipil negara, sanksinya tetap berpedoman pada PP 53 yang sudah diatur secara rigid dari mulai ringan, sedang, dan berat. Sekali lagi, saya tidak menghendaki menghukum orang, tapi karena mandat dan aturan yang menuntut saya harus menegak. Karena itu sekali lagi, saya mohon maaf, terutama yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran pada seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan khusus kepada yang telah secara konsisten melaksanakan tugas dengan baik seluruhnya. Saya mengucapkan terima kasih. Maka sebaliknya, kalau setelah yang melakukan kesalahan diberikan punishment, maka yang bekerja baik tentu akan kita berikan reward. Apa rewardnya? Bulan Desember kita sedang membahas dan menyelesaikan. Saya kejar akhir November ini insya Allah peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah yang baru dalam rangka penataan struktur organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baru bisa disetujui. Setelah itu puluhan pergub akan kita terbitkan, masing-masing mendapatkan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD. Dan setelah itu kemudian diisi dengan penataan personil baik jabatan eselon 2, 3, dan 4. Ini dilakukan. Karena itu saya sudah perintahkan kepada kepala biro Badan Kepegawaian Daerah DKI di bawah supervisi Bapak Sekda untuk mulai melakukan assessment kepada seluruh karyawan yang kerjanya baik, kerjanya sangat profesional, penuh disiplin dan dedikasi untuk diberikan reward sesuai dengan kompetensinya. Dan sekaligus diberikan punishment karena ini adalah perampingan, tidak semuanya akan mendapat jabatan. Karena itu kita akan memilih yang terbaik di antara yang baik. Sekali lagi saya sampaikan sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menyampaikan mohon maaf. Andai kata ada 1-2 yang kemudian tidak mendapat tempat hanya karena ketidakmampuan, ketidakprofesional, ketidakdisiplinan, sehingga terpaksa harus tersisih dari penataan perampingan struktur organisasi baru pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari jabatan eselon 2 hingga kelurahan. Karena itu pada kesempatan nanti pada akhir bulan Desember insya Allah akan dilakukan pengukuhan dan pelatihan bersama seluruh karyawan-karyawati pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahun baru bukan saja tahun yang baru, tahun anggarannya baru, struktur organisasinya baru, dan sekaligus personilnya juga baru. Mudah-mudahan juga dengan TKD yang baru. Karena sifatnya masih mudah-mudahan, maka kita sama-sama berdoa, insya Allah. Saya kira demikian sekalian yang saya sampaikan. Kalau ada hal yang kira-kira
kurang berkenan di hati sekalian, saya mohon maaf. Kalau ada yang salah pribadi yang menyampaikan hal kepada saya terbuka untuk saudara sekalian. Kalau ada hal sifatnya pribadi, semua harapan, semua saran, ketidakpuasan bisa disampaikan kepada saya. Tapi berilah kesempatan saya untuk bisa memimpin Jakarta ini dengan sebaik-baiknya. Berilah kesempatan saya untuk dekat dengan saudara sekalian. Saya bukan siapa-siapa. Walaupun saya menjabat merangkap sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah, merangkap PLT Gubernur DKI Jakarta, saya bukan apa-apa tanpa saudara-saudara sekalian. Karena itu, mari kita ikatkan tali silaturahmi kita, mari kita kerja majukan Jakarta. 3 salam penutup, mari kita sambut. Jakarta, 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 salam birokrasi, salam birokrasi, salam birokrasi. Kita semua, kita semua, kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Di pagi hari yang indah ini, kami dapat hadir pada acara apel gabungan sapu bersih pungutan liar dan kesiapsiagaan bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Semoga dengan ungkapan puji dan syukur yang kami panjatkan ini, rahmat, ma'unah dan ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam. Apel gabungan yang kami lakukan ini merupakan upaya dan komitmen kami memberantas pungutan liar dan kesiapsiagaan bencana di Provinsi DKI Jakarta, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani. Karena ya Allah, hamparkan di hadapan kami para aparatur sipil negara, petunjuk dan hidayah-Mu, ma'unah dan pertolongan-Mu, agar kami mampu bekerja keras, mampu bekerja cerdas, mampu bekerja tuntas dan berkualitas, didasari dengan hati yang ikhlas. Duhai Allah, pemilik hati, penggenggam jiwa, bahagiakan hati kami hanya dengan menjadikan aktivitas hidup ini menjadi ibadah kepada-Mu. Bahagiakan hati kami hanya dengan membuat orang lain bahagia dengan kehadiran kami. Bahagiakan hati kami hanya dengan Kau cukupkan kami dengan rezeki yang halal, banyak dan berkah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud salam fahayyina rabbana bis salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel.
apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel menuju tenda kehormatan. Apel selesai. Pemimpin apel dapat membubarkan peserta apel.